طيارة حربية طيارة حربية. Operasi militer Amerika Serikat ke Iran diperkirakan akan memakan waktu cukup lama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan militer ke Iran bisa berlangsung jauh lebih lama dari 4 hingga 5 pekan. Trump mengaku tidak bosan dengan operasi militer seperti ini. And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. Menanggapi pernyataan ini, Dubes Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi menyatakan negaranya telah siap berperang melawan Amerika Serikat dan Israel. Bahkan kesiapan perang ini menurut Boroujerdi lebih siap dari perang 12 hari antara Israel dan Iran yang pernah terjadi pada Juni 2025. چندین بار به اونها اخطار کردیم و گفتیم ما مایل به جنگ نیستیم، جنگ چیز خوبی نیست، ما جنگ رو دوست نداریم، ما نمیخوایم منطقه ناامن بشه، ما نمیخوایم اقتصاد منطقه آسیب ببینه که باعث آسیب دیدن اقتصاد همه کشورهای دنیا خواهد شد. اقتصاد همه کشورهای مستقل دنیا از این قضیه آسیب خواهد دید و شما میتونید تحلیل بکنید که اقتصاد کشور شما هم از این جنگ آسیب خواهد دید. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terkoordinasi terhadap sejumlah target militer Iran Sabtu pekan lalu. Sebagai tanggapan, Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel. Pangkalan militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait juga jadi sasaran. Bandara di wilayah Dubai beroperasi terbatas pada Senin malam waktu setempat setelah sempat ditutup 3 hari pasca serangan Amerika Serikat Israel ke Iran. Penumpang dilarang pergi ke bandara kecuali menerima konfirmasi waktu keberangkatan dari maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan Emirates mulai mengoperasikan sejumlah penerbangan terbatas mulai hari ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut perang melawan Iran bisa berlangsung antara 4 hingga 5 pekan. Seberapa besar kesanggupan kedua negara menghadapi perang yang panjang dan bagaimana dampaknya bagi dunia? Kami akan membahasnya bersama pakar geopolitik dan keamanan nasional, Pak Wibawanto Nugroho Widodo PhD. Pak Wibawa, selamat petang. Selamat petang, Mas. Siap, Pak Wibawa, saya akan langsung tanyakan. Menurut Anda, apakah perang ini akan singkat atau akan berlangsung panjang seperti yang kemudian diklaim oleh Donald Trump? Nah, menurut saya ini akan berlangsung panjang ya, karena ini adalah masa yang paling krusial. Anggaran militer dunia itu sekarang sudah paling tinggi sejak Perang Dingin, 2,7 triliun US dollar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kondisi paling serius di Middle East setelah Perang Irak tahun 2003. Dan Operation Lion's Roar ini sudah melibatkan 8-9 negara terlibat di situ, Amerika, Israel, dan juga Iran, plus semua negara-negara Gulf Country Council yang mayoritas adalah Islam Sunni. Jadi ini merupakan kondisi yang sudah bisa melebar secara intensitas dan the scope of geography. Jadi ini sudah masuk dalam yang namanya high escalation theater. Itu satu ya. Jadi mengapa ini sangat berbahaya? Yang pertama adalah konflik ini sudah membunuh pemimpin Iran, di mana krisis kepemimpinan di Iran itu bisa membuat eskalasi konflik menjadi tidak terkontrol, sehingga upaya diplomasi akan kalah cepat dibanding perkembangan dari perang itu sendiri. Yang kedua adalah jalur energi dunia itu terancam, sangat terancam ya, di mana 20% suplai minyak global itu melewati kawasan ini. Ada Selat Hormuz yang sedang ditutup, ada infrastruktur minyak teluk yang jadi sasaran, dan jalur tanker energi internasional. Jadi gangguan kecil saja bisa berdampak dahsyat terhadap perekonomian global. Yang berikutnya adalah perang itu
kita masuk yang ke dalam yang namanya multi domain warfare. Jadi semua dimensi darat, laut, udara, space, informations itu sudah terlibat di dalam engagement perang kali ini. Ya, dari yang namanya perang cyber, serangan drone presisi tinggi, sabotase energi, gangguan navigasi dan penerbangan sipil sampai operasi informasi digital, menambah rumitnya konvensional warfare dan juga special operation yang dilakukan. Dan yang berikutnya, ya dampak global langsungnya itu adalah yang pasti ekonomi global. Harga minyak akan meningkat, ya risiko inflasi global pasti juga meningkat. Jika pasar global sangat sensitif terhadap apa yang terjadi di Middle East saat ini. Transportasi dan logistik global juga sangat terpengaruh. Nah, jadi ini menimbulkan shock kepada dunia setelah apa yang terjadi di Ukraina. Bagaimana dengan dampaknya bagi negara kita, Pak Wibawa? Ya, ini tidak terlepas dari apa yang menjadi dampak terhadap stabilitas politikal global, ya. Jadi blok Barat itu mendukung operasi militer, sementara Rusia dan Tiongkok itu mengancam akan melakukan counter eskalasi. Jadi fragmentasi geopolitik dan decoupling global dalam hal politik dan ekonomi ini harus diantisipasi oleh Indonesia. Dampaknya sangat jelas. Yang pertama adalah tekanan harga energi dan BBM. Itu udah pasti. Jika sampai harga minyak naik 120 sampai 130 dolar per barrel, artinya itu akan memberikan tekanan kepada APBN kita. Inflasi domestik akan naik. Dan juga karena subsidi energi kan meningkat. Itu pertama. Yang kedua, efek negatif pada nilai tukar rupiah yang mungkin akan melemah. Biaya impor akan meningkat. Yang ketiga adalah kepada ketahanan pangan seperti gandum, pupuk, dan semua rantai supply distribusi pangan. Itu menambah kompleksitas setelah terjadi di Ukraina beberapa waktu lalu. Jadi ketahanan pangan itu menjadi isu national security. Yang berikutnya adalah ada resiko yang sifatnya non-militer, ya, seperti serangan cyber, propaganda digital, polarisasi sosial, dan radikalisme transnasional yang bisa menyulut emosi dan sikap tindak dari orang Indonesia. Tadi Anda menyebutkan bahwa perang ini akan berlangsung panjang. Prediksi Donald Trump 4 hingga 5 pekan. Kalau prediksi Anda seberapa lama sebenarnya perang ini akan berlangsung? Pak Wibawa, singkat saja. Sebagai Presiden Amerika Serikat, beliau pada saat ini harus mengatakan demikian. Karena teori American Way of War itu adalah shock and awe, artinya memberikan kejutan dan memberikan sesuatu kekagetan untuk bisa diselesaikan dengan cepat, tepat, dan yang disasar itu adalah bukan counter value tapi counter force, maksudnya ngerti ya. Jadi yang disasar itu adalah sasaran militer, bukan populasi. Tetapi itu kan baru teori ya. Yang namanya di dalam perkembangan kontingensi peperangan itu yang oleh Clausewitz bilang fog of war itu tidak bisa membuat perang itu terprediksi. Jadi eskalasi bisa tinggi karena keterlibatan banyak aktor dan juga intensitasnya dan juga scope of geografinya. Apakah ini menuju perang ketiga? Apakah menuju perang dunia ketiga? Ya, paling tidak sekarang kita masuk dalam environment global yang eskalatory konfliknya. Tentu kita akan melihat terus ya ke depan seperti apa dinamika geopolitik yang ada di Timur Tengah. Terima kasih Bapak Wibawanto Nugroho Widodo PhD, pakar geopolitik dan keamanan nasional telah bergabung di Kompas Petang.